bersilaturahmi dengan Bapak Wali Kota Malang. Terima kasih Pak Wali sudah memberikan waktu kepada kami, pengurus Koordinator Cabang Kota Malang. Pertama kami sampaikan kehadiran kami di sini untuk melaporkan hasil rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kota Malang adalah 28 Januari 2023 kemarin, yang mana nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pendidikan Pramuka Witaraga KMD. Dan yang kedua nanti kami sampaikan pula progres pembangunan musola Al-Ikhlas yang sudah diawali peletakan batu pertama pada waktu itu oleh Bapak Wali Kota Pak Benny Suparto, tetapi belum ada kelanjutan. Dan ketika kami lanjutkan, akhirnya dengan swadaya kami berhenti karena ada batas kemampuan kami. Musola ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat luar biasa ketika adik-adik kami berkemah di bumi perkemahan yang bisa berjumlah 200-300 orang, sedangkan kapasitas musola yang kami bangun secara mandiri saat ini adalah musola semi permanen yang hanya mampu menampung 20 orang. Mudah-mudahan pada waktu dan kesempatan hari ini ada setitik harapan kami dari Bapak Wali Kota Malang untuk adik-adik pramuka yang nanti akan berkemah di Pusdik Witaraga. Kami kira demikian Pak Wali Kota, dan nanti kami langsung sampaikan. Kami semua hadir di sini adalah seluruh wakil ketua dan pengurus wacap dan panitia pembangunan musola. Kami persilahkan kepada KND untuk memulai laporan untuk hasil rakerjanya. Monggo. Terima kasih Pak Wacap. Inti dari laporan ini adalah pertama kami melaporkan kegiatan kami di tahun 2022. Kemudian meninjau, mereview kegiatan kami, program kami di tahun 2023, dan kami menyusun program di tahun 2024. Kemudian inti dari rekomendasi kegiatan yang kami prioritaskan di tahun 2023 itu ada 3 hal. Nah, ini adalah prioritas kami di tahun 2023, yaitu kampung tematik pramuka. Ini kami akan bekerjasama dengan Disporapar Kota Malang. Kemudian pramuka produktif, ini kami bekerjasama dengan Dispangtan Kota Malang, dan Pramuka Patriot NKRI kita akan bekerjasama dengan Baskes Bangpol Kota Malang. Ini adalah prioritas untuk tahun ini, karena peserta didik itu harus dibina secara dimensi sosial, dimensi fisik, dimensi spiritual. Ada semua di sini. Untuk kali ini kita memprioritaskan pada 3 hal itu. Kira-kira demikian secara singkat, secara ringkas. Semoga kita mendapatkan support. Kemudian sebelum terakhir, nah ini kebetulan saya ditunjuk sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan di Witaraga. Ini adalah lahan kami, ya. Ini tempat kami menggembleng, membina baik peserta didik maupun para pembina. Ini tempat menggeladi mereka. Nah, ada sudut-sudut yang perlu dimanfaatkan untuk pramuka produktif dalam hal pangan, ya, ketahanan pangan. Di sini ada tempat sudut-sudut yang bisa dimanfaatkan. Jadi selain untuk menggembleng mereka dari segi fisik, segi kedisiplinan dan sebagainya, ada sudut yang saya kira cukup untuk kami rencanakan. Itu ada tempat itu bisa cukup untuk budidaya ikan air tawar. Dan mungkin sebenarnya juga kalau peternakan masih cukup, sehingga lahan tersebut rumputnya tersedia banyak dan sebagainya. Ini saya kira bisa dikembangkan, hanya kami perlu kerjasama dengan biaya terkait untuk optimalnya.
Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mohon izin Bu Asisten untuk musola ya, langsung dipaparkan langsung oleh Ketua Panitia Pembangunan Musola. Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali selaku Ketua Majelis Pemimpin dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, kami akan paparkan beberapa rencana kita, karena ini sangat penting untuk kita segerakan dibangun. Baik, ini silakan next. Ada video yang kami sudah buat dari aktivitas yang sudah sering kita lakukan. Lahan kita ini hampir 1 hektar, Pak. Sebenarnya panjang karena terpotong jalan akhirnya tinggal 1 hektar. Rencana pembangunan musola ini di atas 250 bumi bagaimana 5 meter persegi. Kebetulan Dan bangunan itu nanti akan berdiri di atas 12 kali 12 meter. Oke sekali dan Ini lokasi namun dari Komodo kemudiannya acara khusus di sedikit Dua Witara agak Kota Malang ada beberapa hal rame yang perlu dan diperhatikan. bergantian. Salah satunya adalah tempat ibadah sekaligus tempat wudhu yang kurang memadai dengan kapasitas peserta yang ada. Jika Ini kontainer terbuat dari yang bahan kita kontainer, buat secara sehingga swadaya harus berdesak-desakan dari dan kakak-kakak mengantri hingga yang kapasitas tidak lebih dari 20 dan saling bergantian. Tapi kalau hujan lumayan ramai karena kondisinya atapnya seng dan tidak jarang air masuk. Sudah masuk airnya alternatif ada di aula, lokasinya di aula yang besar. Di aula kita jadikan alternatif musola secara bersama-sama besar. Jadi harapan kami ini kan sebenarnya sana sudah ada dekat masjid sekitar 200 meter, tetapi ini kadang yang punya masjid agak keberatan karena ada kalau mau sholat itu ada sambil cuci-cuci, sambil mandi sehingga membekas kotoran, akhirnya keberatan untuk yang punya musola ini atau masjid yang ada di sana ini. Ya, harapan para pembina kita supaya bangga musola ada kita punya. Kalau air lancar airnya. Lokasi yang sudah kita rintis yang kurang lebih sudah menghasilkan fondasi 12 meter kali 12 meter dan ini menghabiskan kurang lebih hampir 75 dan ini swadaya urunan yang ada kegiatan kita buka kotak ini. Harapan kami Bapak Wali Kota Malang Bapak Sutiaji bisa membantu kami mewujudkan impian yang telah lama kami rencanakan. Itu. Kemudian serapan anggaran di tahun 2022 mencapai 99,47%, lebih kurang 500 juta, silpa 264.628. Penghargaan yang diperoleh oleh Pramuka, pengelolaan sosmed terbaik sejatim ketiga, dan penghargaan Jota Joti internasional. Mohon arahan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami pertama ucapkan terima kasih kontribusi dari kakak-kakak yang telah mendidik adik-adik kita dan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan menjadi amal kebajikan kita, menjadi amal kebajikan panjenengan. Karena sodako yang tidak pernah habis itu adalah sodako ilmu, sodako keterampilan. Kalau uang itu 1 juta kita sodako 500 kan tinggal 500. Tapi kalau ilmu yang disodakokan tidak pernah kurang, justru malah bertambah. Itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya monggo diberi kedon berkaitan dengan masalah hasil raker. Kalau raker itu kan sifatnya sudah teknis ya. Apa yang menjadi komitmen dari majelis
kalian semua bahwa kita ini mendidik anak kita ini mandiri, tidak bergantung lebih pada orang, karena sering saya sampaikan bahwa kehidupan itu diserahkan pada kita. Kalau hidup itu yang milik Tuhan, tapi kalau kehidupan itu adalah diserahkan pada manusia, diserahkan pada kita. Harapannya pramuka itu anak-anak kita yang sudah dididik di pramuka itu dia bisa menjadi orang yang mewarnai sebuah kehidupan. Jadi kehidupannya lebih dinamis, kehidupannya lebih strategis, dan kehidupannya tentu yang mempunyai nilai manfaat bagi diri dan masyarakatnya. Maka saya berkepentingan sekali, terlebih pendidikan karakter itu saat ini kita sudah moral anak didik kita, moral bangsa kita ini sekarang lagi bermasalah. Bisanya kita itu menilai jeleknya orang, tidak pernah menilai baiknya orang. Ini kelemahan dan mungkin nanti menjadi salah satu prinsip yang harus ditanamkan pada anak-anak kita. Bung Karno kan jas merah, jangan lupakan sejarah, ya melupakan sejarah, tapi hanya sejarah itu kan berarti orang yang kita kenang itu orang yang mempunyai prestasi dan kita mampu menghargai orang, ya, tidak mencibir terus. Nah ini memang kita dikasih adegan oleh pemimpin-pemimpin kita, ya. Pemimpin kita ini salaman aja nggak mau dengan pemimpin sebelumnya, gitu kan ya, sesuatu yang tidak bagus. Nah ini yang kedepannya mungkin jangan sampai hal yang tidak baik itu dicontoh, karena biasanya otak kiri itu memang matematis, tapi otak kanan itu mancepnya luar biasa. Begitu sudah masuk ke otak kanan itu hilangnya susah. Dan karakter ini adalah dibangun dengan otak kanan, karena berkaitan dengan otak kanannya. Harapan kami di lembaga-lembaga ya, formal yang konsep benar berkaitan dengan masalah pembinaan karakter anak. Tentu kami ucapkan terima kasih. Ya, salah satu di antaranya otak kanan itu ya tadi mesin, musola dibangun dengan representatif. Nanti dimasuk, nanti akan kita otak kanannya. Harapan kami di lembaga-lembaga ya, formal yang konsep benar berkaitan dengan masalah pembinaan karakter anak. Tentu kami ucapkan terima kasih. Ya, salah satu di antaranya otak kanan itu ya tadi mesin, musola dibangun dengan representatif. Nanti dimasuk, nanti akan kita pesertanya sekian, atau setiap seminggu sekali pesertanya sekian, dan seterusnya. Dan harus dilengkapi di proposal itu nanti kelangsungannya ini gimana, ketika tidak ada orang siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Dan nanti coba dilengkapi sehingga nanti masuk pada sebuah telaah. Dan kalau telaah mesti masuknya nanti itu. Jadi kalau proposal ini nanti masuk, kalau di dana kami ya biasanya dana hibah. Kalau enggak yang bangun kita, karena itu asetnya aset pemerintah kota, tinggal itu aset itu nempelnya di dinas mana. Ya, kalau dinas pendidikan ya nanti dinas pendidikan, nomenklaturnya masuk pada dinas pendidikan untuk membangun sekolah, untuk membangun musola di Musdik. Ya, mungkin di pusatnya Pora ya nempelnya di, kan ini anak muda, pemuda-pemuda pramuka kan usia anak sampai remaja kan ya. Ini bisa masuk seandainya, karena kalau pemuda itu kan di Pora itu yang diusia usia 16 sampai usia 30, nempelnya di sana. Nah, nanti tolong kalau memang ada dua jalan, satu hibah, kalau hibah ya tadi cari, jadi proposalnya bunyinya gitu. Kalau nanti dibangun dari APBD tidak pakai hibah, nanti yang membuat telaah dan DID-nya adalah teman-teman di dinas terkait. Dinasnya kita belum tahu, nanti dinasnya mana kita lihat, pengampunya itu gimana. Jadi itu intinya. Kalau nanti yang musola tadi ada 2 pintu dibangun oleh pemerintah daerah, kita lihat itu tusinya dan nomenklaturnya ikut dinas mana. Kalau pakai hibah, maka tadi perlu ada pemenuhan. Ya, jadi dinarasikan Pusdiklat ini sekian ya digunakan dalam 1 minggu ini sekian. Pramuka nanti
harapannya menjadi salah satu institusi yang mengimbangi otak kiri yang jalan terus-menerus di sekolahan. Sekolah itu kan banyak otak kirinya. Nah, otak kanannya harapan kami di lembaga-lembaga ya non formal maupun formal yang concern benar berkaitan dengan masalah pembinaan karakter anak. Dan itu kami ucapkan terima kasih. Ya, salah satu di antaranya otak kanan itu ya tadi mesin, musola dibangun dengan representatif. Nanti ini masuk, nanti akan kita buat telaah ya, bagaimana supaya seandainya terfasilitasi kalau dibangun kita ya mestinya gampang, cuma itu di wilayahnya mana ya, institusinya kedua asetnya itu aset siapa, itu nanti pengelolaannya kepada siapa, yang nempelnya kan mesti nempel di dinas. Tapi kalau itu nanti di pramuka ya kasihnya namanya mesti hibah ya. Kalau hibah salah satu di antaranya juga nanti untuk musola itu bisa ya, jadi sekian nanti untuk operasional, yang sekian adalah untuk musola. Tapi kalau hibah berarti tahunnya kan tahun 2024, kalau sekarang tidak bisa. Jadi ini masuk, proposalnya masuk untuk tambahan hibah kepada pramuka yang dialokasikan untuk pembangunan masjid sekian. Satu, tambahan hibah kepada pramuka yang dialokasikan untuk pembangunan masjid sekian. Satu. Yang kedua, nilai manfaat. Nilai manfaat. Kira-kira nanti ketika bangun itu kan sekarang bukan hanya output, kita harus cari outcome. Kalau dilihat outcome-nya di sana itu pusdik. Pusdik itu digunakan dalam 1 minggu itu berapa kali? Kalau hanya mungkin seminggu sekali atau bisa jadi 1 bulan 2 kali, nilai dari manfaat musolanya itu nanti sampai mana? Ini harus ada kajian. Kalau hanya mungkin digunakan hanya event-event tertentu, eman musolanya itu, karena nilai manfaatnya berkurang hanya sebatas mungkin 1 bulan sekali ya. Karena di tempat-tempat pusdik itu rata-rata memang tidak ada yang permanen kalau untuk tempat sholat, karena sifatnya tentatif kalau untuk perkemahan ya, untuk kegiatan ini di sini tadi kan belum ada laporan. Kita melaksanakan pusdik itu digunakan setiap hari ya, pesertanya sekian, atau setiap seminggu sekali pesertanya sekian dan seterusnya. Dan harus dilengkapi di proposal itu nanti kelangsungannya ini gimana, ketika tidak ada orang siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Dan nanti coba nanti dilengkapi sehingga nanti masuk pada sebuah telaah. Jadi itu intinya. Kalau nanti yang musola tadi ada 2 pintu dibangun oleh pemerintah daerah, kita lihat itu tusinya dan nomenklaturnya ikut dinas mana. Kalau pakai hibah maka tadi perlu ada pemenuhan. Ya, jadi dinarasikan pusdiklat ini sekian ya, digunakan dalam 1 minggu ini sekian, jumlahnya sekian dan seterusnya. Yang tadi yang dilihat kan pada waktu ada acara saja, tapi hari-hari kosong itu gimana ya, sehingga nanti ditanya nilai manfaatnya itu sejauh mana sehingga perlu adanya kemendesakan untuk segera Saya kira gitu Bu Asisten, terima kasih pada panjenengan semua ya, dan yakinlah bahwa kota pemerintah ini selalu mensupport Pak berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan anak. Karena saya concern dengan pendidikan, dengan pendidikan anak, karena ini adalah aset yang walaupun nilainya atau capaiannya wujud atau hasilnya itu nampaknya itu lama. Jadi kalau bangun karakter anak itu kan 25 tahun bangun apa? Kalau membangun gedung, bangun musola kan 1 tahun sudah selesai. Tapi membangun yang ngisi musola itu kan 25 tahun baru karakter anak itu bisa terlihat. Saya kira gitu ya. Terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal kebajikan kita semua.